إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وأولاده وذريته وصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى حضرة المؤلف تفسير ياسين شيخ حمام زادة ونفعنا بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kali ini adalah pembahasan surah Yasin ayat 1 dan sampai dengan ayat ketiga dari kitab tafsir Syekh Hamam Jadah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, Al-Hakimi yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalina, adalah seorang dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi suratu makkiyatun. Surah Yasin ini tergolong dari surah Makkiyah, yakni yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasul sebelum baginda Rasul melaksanakan hijrah. Wa sababu nuzuliha, sebab diturunkannya surah Yasin ini, annal kuffara, bahwasanya orang-orang kafir, qalu, mereka telah berkata, inna, sesungguhnya Muhammadan, Nabi Muhammad itu, laisa binabiyyin wala mursalin, bukan seorang nabi dan juga bukan seorang rasul. Bal, akan tetapi, huwa, Nabi Muhammad itu, yatimun, seorang anak yatim, Abi Thalib, dari Abu Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi, dan ia tidak pernah pergi ke tempat belajar menulis. Wa ma ta'allama, dan dia tidak mempelajari al-ilma, ilmu, minal muallimi, dari seorang pengajar. Fa kaifa yasiru nabiyyan, maka bagaimana mungkin ia menjadi seorang nabi. Fakanal kuffaru, maka adalah seorang orang kafir musirrina, terus menerus biingkarihim, dalam keingkaran mereka. Faradallahu ta'ala, lalu Allah ta'ala membalas qaulal kuffari, ucapan orang-orang kafir itu. Wa anzala hadhihi surata, dan Allah menurunkan surah Yasin ini. Wa syahida bi zatihil jalili, dan Allah bersaksi dengan menyebut keagungan zatnya yang maha agung, ala risalatihi wa nubuwwatihi, mengenai kerasulan Nabi Muhammad dan kenabian beliau. Faqala, lalu Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, in angkaral kuffaru risalataka, jika orang-orang kafir
mengingkari risalataka kerasulanmu, fala taghtamma bidzalika, janganlah engkau bersedih hati dengan hal semacam itu. Ana ashhadu annaka laminal mursalin, sesungguhnya aku bersaksi, annaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk di antara para rasul. Falamma maka tatkala kanat haji suratu, adanya surah Yasin ini, dallatan wa syahidatan ala risalatihi, sebagai pembuktian dan penyaksian ala risalatihi, atas kerasulan beliau. Fala jarama, maka sudah pasti annaha, bahwa surah Yasin ini sarat qalbal Qur'ani, menjadi sebagai hatinya Al-Qur'an. Kama qala alaihi salam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki hati. Wa qalbul Qur'ani, dan hatinya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Wa man qara'aha, dan siapa orang yang membacanya, kataballahu lahu, maka Allah mencatat untuknya pahala qiraat al-Qur'ani asra marratin, membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Thaha, sesungguhnya Allah Ta'ala pernah membaca surah Yasin dan surah Thaha qabla ayyahluqas samawati wal arda, sebelum dia menciptakan langit dan bumi, bi alfa amin, berselang bi alfai amin, berselang 2000 tahun. Falamma sami'at, maka tatkala ketika para malaikat, falamma sami'at al malaikatu, maka tatkala mendengar para malaikat, qalu, kemudian para malaikat berkata, tuba, beruntunglah, berbahagialah, li ummati Muhammadin, bagi umat Nabi Muhammad, nuzila alaihim, diturunkan kepada mereka, hatani as-suratani, 2 surah ini. Wa tuba, dan beruntunglah, berbahagialah, liman tahammalu bihima, bagi orang yang bisa menghafal, memahami dan mengamalkan daripada 2 surah ini. Wa tuba, dan beruntunglah, berbahagialah, li alsinatin, bagi lisan atau lidah tatakallamu bihima, yang membicarakan atau membaca atau mengkaji bihima, kedua surah itu. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana Nabi telah bersabda, inna ahlal jannati, sesungguhnya penduduk surga, la yaqra'una syai'an, tidak membaca sesuatu, minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an, illa, kecuali Thaha wa Yasin wa surat Ar-Rahman, kecuali surat Thaha dan surah Yasin dan surah Rahman. Wa kama qala alaihi salam, dan telah bersabda sebagaimana Nabi telah bersabda, ayyuma muslimin, muslim dan ayyuma muslimin wa muslimatin, muslim dan muslimah mana saja, quri'a, yang dibacakan indah umat di sisinya surat Yasin, surah Yasin, wa umat, dan kedua orang itu fi sakaratil mauti,
di dalam keadaan sakaratul maut, nazala alaihima, maka akan turun kepada kedua orang itu bi'adadi kulli harfin asaratu amlakin, kepada kedua orang itu hitungan setiap satu huruf daripada surah Yasin 10 malaikat. Yakumuna baina aydihima sufufan, para malaikat itu berdiri di hadapan kedua orang itu dengan berbaris-baris. Yusalluna, mereka melakukan sholat, alaihima, atas keduanya, wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun lahum, bagi keduanya, wa yashhaduna, dan mereka menjadi saksi, ghuslahuma, wa yattabi'una janazatahuma, dan mengikuti jenazah keduanya. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana Nabi telah bersabda, aksiru, perbanyaklah oleh kalian qira'ata hadhihi surati, membaca surah Yasin ini, fa inna fiha, karena sesungguhnya di dalamnya khasa'isa katsiratan, keistimewaan yang berlimpah. Hatta kila, sehingga dikatakan di dalam satu pendapat, bisarhi hadzal hadisi, dalam penjelasan hadis ini, inna, sesungguhnya, innal ja'i'a, sesungguhnya orang-orang yang lapar, idza qara'a, apabila membacanya surah Yasin ini, bihuduril qalbi, dengan menghadirkan hati, asba'ahu Allahu min fadlihi, maka Allah akan mengenyangkan orang itu dengan sebab karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa in qara'a, dan jika yang membacanya al-khaifu, orang-orang yang takut, azhaballahu ta'ala huznahu wa khawfahu, maka Allah akan menghilangkan huznahu, kesusahannya, wa khawfahu, dan ketakutannya. Wa in qara'ahal fakiru, jika yang membacanya adalah orang-orang yang fakir, khalasa min daini, niscaya akan terbebas dari hutang-hutangnya. Wa idza qara'a dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu, dan apabila qara'a, yang membacanya, dzul hajati, memiliki kebutuhan, qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man qara'a fi subhi, barang siapa yang telah membacanya di pagi hari, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masya'i, maka Allah akan menjaganya sampai sore hari. Wa fi ayyi baldatin, dan di negeri mana saja, idza tuliyat au fusirat, apabila surah Yasin ini dilantunkan atau dijelaskan atau ditafsirkan, rafa Allah ta'ala, maka Allah akan mengangkat daripadanya, anhum, dari mereka, al-bala'a, bencana, wal qahta, paceklik, wal ghala'a, dan melambungkan harga-harga, wa ta'un, penyakit, wal waba, dan wabah-wabah, wal maradu bi hurmatiha, dengan penyakit dengan sebab kemuliaan surah Yasin itu. Wa man qara'a fil laili, siapa orang yang membacanya di malam hari, yakunu a'luhu fi amanillahi ta'ala ila suwi, maka Allah akan memberikan pengamanan, penjagaan sampai pagi hari. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, dan apabila dibacakan surah Yasin kepada jenazah, khufifat anhu azabul qabri, maka akan diringankan siksa kubur baginya, in kana min ahlil azabi, jika ia tergolong penerima siksa. Wa illa, dan jika bukan, fatakunu fi ruhi wa ra'ati ziyadatun, maka adanya hal itu dalam ruhnya dan kenyamanannya adalah sebagai tambahan.
Uli annal qabra, karena sesungguhnya kubur itu raudhatum min riyadil jinan, adalah salah satu taman dari taman-taman surga, atau hufratum min hufarin niran, atau jurang dari jurang-jurang neraka. Wa fil lafzi Yasin khamsatu aqwalin, mengenai ucapan Yasin terdapat 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirina, sebagian mufassir berkata, Yasin, ya insan, yang dimaksud dengan Yasin adalah ya insanu atau hai manusia. Wa adatul Arabi, dan kebiasaan bangsa Arab, annahum, bahwasanya mereka ya'khuzuna, biasa mengambil min kulli kalimatin, biasa mengambil satu huruf dari setiap kalimat, min kulli kalimatin harfan, mengambil satu huruf dari setiap kalimat, tsumma yatalaffazuna bi, kemudian mereka mengucapkan kalimat itu dengan huruf itu. Wa ya'khuzuna, dan mereka bangsa Arab mengambil min ya'in, daripada huruf ya'in nidai, ya nida, ya wa minal insani, dan huruf ya dari kalimat insan, sinan, diambil dari huruf sin, farakkahuhuma fasara Yasin, lalu mereka susun 2 huruf itu, maka jadilah Yasin. Wal muradu minhu ya Muhammadu alaihi salam, yang dimaksud dari kalimat wahai manusia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan telah berkata ba'dul mufassirina, sebagian mufassir, al muradu minhu ya sayyidal mursalin, yang dimaksud dari Yasin adalah ya sayyidal mursalin, pemimpin para rasul. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mufassir, Yasin, bahwa huruf Yasin adalah ismun min asma'il Qur'ani, adalah satu nama dari nama-nama Al-Qur'an. Pendapat keempat, wa qala ba'dhum, dan telah berkata sebagian para mufassir, bahwa Yasin ismun min asma'illahi ta'ala, adalah satu dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa qala, dan telah berkata ba'duhum, sebagian para mufassir, Yasin adalah ismus surati, sebuah nama surah. Wa zukira, dan telah disebutkan fi tafsiril Istirabadi, dalam tafsir Al-Istirabadi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, arba'ata alifi ismin alfun, memiliki arba'ata alfi ismin, 4.000 nama. Alfun min'a, 1.000 nama, dari 1.000 nama Allah, la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alfun min'a la ya'rifuhu ghairul malaika, dan 1.000 lagi tidak ada yang mengetahuinya kecuali para malaikat. Wa alfun, dan 1.000 lagi fi lauhil mahfuz, berada dalam lauhul mahfuz. Wa thalasu mi'ati fi Taurat, dan 300 nama Allah itu berada dalam kitab Taurat. Wa thalasu mi'atin fil Injil, dan 300 di dalam kitab Injil. Wa thalasu mi'atin fi Zabur, dan 300 ada di dalam kitab Zabur. Wa mi'atu minha fil Quran, dan 100 di Al-Quran. Tis'atun wa tis'una zahiratun, 99 nama Allah itu adalah hal yang terlihat jelas. Wa wahidun minha, dan 1 nama dari 100 nama Allah itu khafiyun, adalah
yang samar. Wa huwal ismul a'zam, dan satu nama itu Allah itu adalah nama yang paling agung. La ya'rifu illal anbiya wal mursalun, tidak akan ada yang mengetahuinya kecuali para nabi dan para rasul. Demikianlah penjelasan dari tafsir Yasin ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Semoga ada manfaatnya. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bil murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.